Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sauda SPD MSI, dosen pengampu mata kuliah biologi pada Prodi Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Selamat datang di e-learning Universitas Budiah Indonesia. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem endokrin itu adalah sistem yang terdapat pada seluruh bagian tubuh manusia yang mengontrol dan kinerja tubuh manusia. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Untuk kelenjar endokrin yaitu organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki pembuluh saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Hormon merupakan suatu zat yang disekresikan oleh kelenjar endokrin untuk membantu mengatur fungsi organ bekerja secara terkoordinasi dengan sistem saraf. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatif spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan yang dilepaskan ke aliran darah dan dibawa ke sel atau responsif sel, kemudian diterjemah sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dan organ tujuan. Selanjutnya ada klasifikasi daripada hormon. Hormon itu terdiri dari air, di mana air itu merupakan polipeptida. Polipeptida ini menghasilkan insulin, glukagon, ACTH, katekolamin. Sedangkan untuk lemak itu merupakan steroid. Steroid itu menghasilkan estrogen, progesteron, glikokorotiroid, dan aldosteron. Karakteristik dari hormon ini dia ada 3. Yang pertama ada diurnal, pulsatif, dan juga variabel. Yang pertama, diurnal itu merupakan pola naik turun dalam periode 24 jam. Itu disebut dengan kortisol. Ya, kortisol itu yang mengendalikan emosi kita manusia, baik itu dalam bentuk stres, bahagia, atau sebaliknya. Kemudian ada pulsatif dan siklik. Ini merupakan pola naik turun sepanjang waktu tertentu atau bulanan, atau disebut juga dengan estrogen. Estrogen ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin pada wanita ataupun pada pria. Selanjutnya ada variabel, di mana pola naik turun tergantung pada kadar substratnya atau paratiroid. Kemudian ada sifat-sifat hormon, yaitu dia bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh yang besar. Kemudian dia bekerja lambat dan tidak dihasilkan setiap waktu. Kelenjar endokrin itu terdiri dari ada hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar suprarenal, kelenjar pankreas, kelenjar testis, dan juga kelenjar ovarium. Ini merupakan gambar daripada sistem tiroid pada kelenjar. Ini merupakan gambar daripada kelenjar endokrin pada tubuh manusia. Hipotalamus, ya, pineal, pituitary, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, isle of Legion heart, ovarian, dan testis. Hipotalamus itu merupakan pada bagian atas, pada bagian otak itu ada 3 jenis endokrin, di mana itu ada hipotalamus, ada pineal atau pituitary. Hipotalamus merupakan hormon yang paling besar yang terletak pada otak manusia. Kemudian ada kelenjar tiroid, ya, pada bagian tenggorokan itu ada kelenjar tiroid dan juga kelenjar paratiroid. Kemudian di bawah tenggorokan itu ada kelenjar timus, ya. Selanjutnya pada ginjal ada kelenjar adrenal, terus di bawahnya ada kelenjar pankreas, dan pada perempuan ataupun pada wanita itu ada kelenjar ovarium ataupun disebut dengan ovarium. Kemudian pada pria ada kelenjar testis ataupun testosteron. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hipotalamus menghasilkan faktor relaxing dan inhibiting yang mengontrol sintesa dan juga sekresi hormon hipofisis anterior. Struktur dan fungsi hipotalamus dia terletak di batang otak atau di encephalon dekat dengan ventriculus tertius.
merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin, menjalankan fungsi melalui humoral dan saraf. Hormon yang dihasilkan disebut dengan faktor R dan I, mengontrol sintesa dan sekresi hormon. Hormon hipotalamus diantaranya ada ACRH atau disebut juga dengan adrenocorticoid releasing hormone, ada ACIH, adrenocorticoid inhibiting hormone, TRH, thyroid releasing hormone, TIH, thyroid inhibiting hormone, GnRH, gonadotropin inhibiting hormone, PTRH, parathyroid releasing hormone, PTIH, parathyroid inhibiting hormone, PRH, prolactin releasing hormone. Ini merupakan kelenjar yang menghasilkan pada kelenjar susu ataupun pembentukan ASI. PIH merupakan prolactin inhibiting hormone, GRH, growth releasing hormone, GIH, growth inhibiting hormone, MRH, melanocyte releasing hormone, MIH, melanocyte inhibiting hormone. Ini merupakan keseluruhan daripada hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang kedua ada kelenjar hipofisis, di mana dia memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dari semua organ endokrin yang mengatur agar setiap kelenjar endokrin dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian fungsi hipofisis diatur oleh SPP melalui hipotalamus. SSP merangsang neurosekretori dalam hipotalamus untuk menghasilkan hipositropik hormon yang mengatur hipofisis. Kelenjar hipofisis itu terdiri dari 3 lobus, diantaranya ada lobus interior, lobus posterior, dan juga intermediate. Pada lobus interior terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga juga dengan adenohiposis, membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan di dalam darah. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Ini merupakan keseluruhan dari pada lobus interior, di mana dia terdiri dari jaringan epitel kelenjar atau disebut juga adenohipofisis, membentuk hormon sendiri kemudian akan dibebaskan di dalam darah, sehingga darah yang akan mendistribusikan ke dalam seluruh tubuh. Hipofisis anterior dia mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Yang kedua ada growth hormone ataupun somatotropik, di mana somatotropik ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan lemak serta meningkatkan sintesis protein. Kemudian ada TSH ataupun disebutkan juga dengan thyroid stimulating hormone. Ini berfungsi untuk mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin dan menambah yodium. Kelenjar tiroid itu terdapat pada trakea pada manusia. Kemudian ada adrenocorticotropic hormone atau disebut juga dengan ACTH. ACTH ini berfungsi untuk mengendalikan kelenjar adrenal untuk menghasilkan steroid di korteks adrenal. Selanjutnya ada hormon gonadotropin atau disebut juga dengan luteinizing hormone atau disebut juga dengan LH, disingkat dengan LH. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron serta mempengaruhi produksi testosteron dalam testis. Ini merupakan hormon pada sistem reproduksi manusia. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH. Ini berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel the graft di ovarium dan pembentukan spermatozoa di testis. Kemudian ada prolaktin atau PRL berfungsi untuk merangsang perkembangan payudara dan produksi air susu pada wanita. Melanocytin atau melanocyte stimulating hormone atau disebut juga dengan MSH berfungsi untuk menyebabkan sel melanosit dalam jaringan kulit dan menghasilkan lebih banyak pigmen melanin. Dan keseluruhan daripada LH, FSH, LL, dan MSH merupakan hormon yang dihasilkan pada sistem endokrin. Kemudian lobus posterior terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga dengan neurohipofisis. Baiklah, untuk sesi pertama kita sudahi dan akan dilanjutkan pada sesi kedua setelah pesan-pesan berikut.